Kok tidak ada suaranya? Sudah ada suaranya belum? Sudah, sudah. Oke, kalau sekarang sudah ada ya. Dengar ya. Ini Bapak dimulai. Fitri belum datang sama Bagus. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih karena sudah gabung. Langsung saja. Ini untuk persamaan diferensial biasa. Yang mana materi selanjutnya adalah ini persamaan diferensial eksas. Kemarin bisa nggak membedakan yang homogen sama yang dapat diubah? Bisa ya? Bisa ya membedakan Lova sama Ama? Lupa. Oke, kalau lupa nanti dibaca bukunya sendiri. Kalau lupa. Oke, kalau homogen kemarin kan kalau misalkan kita apa namanya setiap f x, y. Jadi kalau homogen, gini bentar ini mah. Kalau persamaan diferensial homogen, kalau kemarin f lambda x, lambda y kita substitusikan ke dalam persamaan diferensialnya, maka nanti kita bisa mendapatkan a pangkat n dikali dengan f x, y seperti itu. Itu PD homogen. Kemudian kalau misalkan ternyata ada dalam bentuk ax plus by plus c ke dx plus px plus qy plus r dy sama dengan nol. Nah, kita cek dulu. Kalau misalkan apa kemarin? A dikali Q min B dikali P sama dengan nol atau tidak. Kalau sama dengan nol maka masuk kasus kedua pertama, yaitu seperti homogen. Kalau tidak sama dengan nol atau seperti apa itu. Jadi ada tiga kemarin kasusnya. Kalau yang apa namanya PD yang dapat diubah dalam bentuk homogen. Nah, ini masih di PD yang selanjutnya, tentunya bersama diferensial linear tingkat satu. Kemarin, jadi ini adalah contohnya yang selanjutnya adalah PD eksak. Apa itu PD eksak? Oke, jadi kalau PD eksak seperti biasa, kalau misalkan dia ini ada persamaan diferensial, bentuknya M dx N dy sama dengan nol. Kemudian kalau sudah seperti ini, M ini kita turunkan berdasarkan Y, ya, kita turunkan ini berdasarkan Y, itu sama dengan N kita turunkan berdasarkan X. Do M per do Y, ini artinya adalah diturunkan. M ini kita turunkan berdasarkan Y, yang N kita turunkan berdasarkan X. Kalau misalkan hasilnya sama, maka itu namanya PD eksak, ya, itu. Kemudian kalau PD eksak itu gimana cara penyelesaian? Oke. Cara penyelesaian PD eksak itu ini cara penyelesaian PD eksak. Jadi nanti penyelesaian PD eksak itu didapatkan dari ini. Yang mana fxy itu sama dengan integral dari mxy dx sama dengan ini, do y, pro y. Kemudian eh
Kalau F kita turunkan berdasarkan Y itu sama dengan XY. Oke, mungkin ini bingung. Bingungnya di mana? Oke, langsung saja. Karena ada dua cara. Kita bisa pakai cara yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Terserah. Salah satu saja nanti yang dipakai, monggo. Yang mana yang dipakai? Silakan. Kita kasih contoh saja langsung kayak seperti ini ya. Ini. Saya memiliki persamaan ini. Maka kalau ini adalah MDX, berarti ini M. Ini N. Tadi kan do M, kita mengecek PD eksak ya. Yaitu caranya tadi kita turunkan M berdasarkan dengan diturunkan berdasarkan Y. Ini kalau kita turunkan berdasarkan Y, Y kalau diturunkan jadi apa? Sama dengan berapa? Satu. Satu, oke. Kalau diturunkan sama dengan satu, lah terus jadi satu. Kemudian ini kalau kita turunkan berdasarkan Y, ada variabel Y yang nggak di sini? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, maka kita anggap sebagai konstanta. Artinya, kalau nggak ada ya kalau kita turunkan jadinya nol. Seperti itu. Karena nggak ada variabel Y terikat di sini. Itu. Terus, ini. Satunya lagi, apakah sama dengan kalau misalkan N, kita turunkan berdasarkan X. N di sini, kita turunkan berdasarkan X. X kalau diturunkan sama dengan apa? Nol. X diturunkan sama dengan kalau kita turunkan berdasarkan X. Satu. Satu. Kalau yang ini kita turunkan berdasarkan X, apakah ada variabel X-nya? Min 4Y? Tidak ada ya. Tidak ada variabel X ya. Karena tidak ada maka kalau kita turunkan itu sama dengan nol. Seperti itu. Jadi tinggal satu. Jadi di sini satu. Wes, sementara ini dulu, ini ngecek, maka sama dengan satu. Karena sama, maka namanya PD eksak. Pak, kenapa kok bukan PD homogen? Oke, coba kita cek. Kenapa kok bukan homogen? Kalau kita substitusi lambda ini, ya, dalam sini, perhatikan di sini hasilnya apa? Lambda Y min 3 lambda X pangkat 2. Nah, kayak gini. Jadi setiap X sama Y kita substitusi lambda X, satunya lambda Y. Apakah nanti ketika dikeluarkan bisa enggak? Enggak bisa, ini enggak bisa. Kenapa? Karena ini lambdanya saat pangkat 1, sedangkan ini nanti lambdanya pangkat 2, sehingga enggak bisa dikeluarkan. Jadi bukan PDO mungkin. Seperti itu. Jadi bukan PDO mungkin, kita cek PD eksak, dia memenuhi. Karena dia memenuhi PDC eksak, maka nanti penyelesaiannya bisa pakai cara pertama atau cara kedua. Oke, gimana? Oh ini ya. Oke, gimana caranya? Ini caranya, ini. Kita pakai ini. Oh, ini yang pakai MX. Ini cara pertama. Bisa pakai ini. Ya. Jadi, ini caranya para pertama.
Ini rumusnya memang. Ini cara pertama rumusnya. M-nya apa tadi ini? Terus kalau sudah, bentar. Eh, Kalau sudah kita ini ya, kalau kita integralkan ini kan jadi ini ya. Y, oke, saya jelaskan di sini. Ini kalau kita integralkan Y berdasarkan X, ini kan nggak ada variabel X ya. Seperti satu, ya, seperti dua. Kalau integral dari dua kan dx, ini kan nggak ada variabel X. Kalau kita integralkan adalah jadi dua, dua x. Karena nggak ada variabel X. Lah Y ini juga sama. Kalau nggak ada variabel X-nya, kalau kita integralkan, tinggal aja jadi YX. Itu. Oh. Dah, lanjut yang ini. Kalau kita ngintegralkan yang bagian ini, karena ada variabel X-nya, ya udah. Tinggal aja kita integralkan min 3 per pangkatnya ditambah satu 3 X pangkat 3. Jadilah ini. Dari sini ada yang ditanyakan, monggo yang mana? Halo? Kalau yang ini rumusnya ya, ini putus-putus ya suara saya ya. Kalau Nggih, ini Pak, putus, teng niki hujan deras. iya, suara saya Nggih, Pak. putus-putus kah? Iya, suara saya jelas apa putus-putus? Fitri Putus ama, ini Pak. Putus-putus, Pak. Tapi jarang. Nggih. Kalau di saya eh, jelas, Pak. oke siap. Kalau jelas, alhamdulillah. Jadi itu, kemudian langkah selanjutnya adalah ini adalah langkah selanjutnya. Jadi langkah pertama itu rumusnya ini ya. Kalau ini cara ini. Jadi yang pertama, langkah pertama kalau di PD eksak, kalau cara pertama ini, yang pertama ini. Kalau sudah ketemu, kita integralkan M-nya, kan jadi ini. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari pengintegralan ini, ya, kita turunkan berdasarkan Y. Oke, ini kita turunkan. Jadi, F kita turunkan berdasarkan Y. Ini akan ada Y-nya ya, pangkat satu ya. Seperti 2Y, X itu seperti 2. Ini kan pangkat satu. Kalau kita turunkan jadi apa? 2Y. 2. 2. Sama dengan ini. XY. Y-nya ini kan pangkat satu. Kalau diturunkan jadi X aja. 2X ini sebagai koefisien aja. Itu. Yang ngaruh adalah Y-nya. Karena kita turunkan berdasarkan Y. Jadi sekali lagi urutannya kalau PUPD penyelesaian umum pertama diferensial. Yang pertama ini rumusnya tinggal diintegralkan. Kemudian ada langkah selanjutnya kita turunkan. Terus turunannya min X pangkat 3 apa turunannya? Apa turunannya? Min 3x Min? pangkat 2. Betul. Min 3x 3X. pangkat Betul. Min 3X pangkat 2. Terus jangan lupa, di sini ada tambahannya. Ini kita turunkan. Kalau diturunkan apa, Pak? Jadinya, ya sama simbolnya tinggal dikasih aksen.
Agak ini. Ini hasilnya. Paham? Halo. Mau tanya, Ya, monggo silakan. itu kan integralnya kan dengan M ya Pak ya, M dx. Nah, Mm-mm. terus habis itu tuh diturunkan berdasarkan Y ya. Mm-mm. Nah, jika diintegralkannya yang N dy, maka berarti diturunkan terhadap X gitu nah Bapak. Yang mana? Yang ini? Iya, Iya, F-nya kan diturunkan berdasarkan Y. iya, Kalau diturunkan berdasarkan Y kan hasilnya kan ini. iya. Nah, ini nanti harus sama dengan N. Jadi ini hasil turunannya itu sama dengan N. N-nya apa di atas tadi? N-nya adalah apa itu? Di atas tadi N-nya apa sih? Kita cek. N-nya itu ini. N dy. X min 4Y. Jadi hasil X min 4Y. Jadi hasil turunannya itu sama dengan N. Ini sudah. Jadi itu memang sudah langkah-langkahnya. Sudah pakem sana. Terus kita cek di sini. Kita turunkan beras. Oh iya ya. Sorry, sorry, sorry. Benar. Siapa namanya? Ini saya Sarah dari sini. Sarah. Siapa Fitri? Benar Fitri. Ini diturunkan berdasarkan Y ya. Kan jadi apa tadi? Jadi X ya. Ya Fit. Kalau ini kan ada variabel Y-nya nggak? Nggak ada ya. Tidak. Kalau nggak ada, jadi kalau diturunkan jadi apa? Seperti tiga. Tiga kan nggak ada variabel Y-nya. Kalau kita turunkan jadi apa? Tiga itu. Nol. Jadi nol. Maka ini jadi nol. Yang ini jadi aksen. Jadi ini. Nanti saya kasih contoh lagi yang lain. Yang ini. Kalau sudah hasil turunannya itu sama dengan N. N-nya kan ini tadi. Yang di atas ada M dx plus N dy. Karena sama dengan N. Oke, gini. Hasil turunannya itu sama dengan N. Terus, ini kan ada yang sama ya. X-nya ya, kita coret. Sehingga dari sini kita dapatkan X aksen Y itu sama dengan X aksen Y sama dengan ini. Min 4Y. Paham ya? Oke. Sebelum saya lanjutkan, kita tahu bahwasannya gini, Fx kalau kita turunkan itu simbolnya jadi apa? F aksen X ya. F aksen E. Lah kalau kita balik Dibalik gimana? si F aksen Y, X aksen X, kalau kita ngubah menjadi Fx itu diapakan berarti? Di Integral. ah diintegralkan. Sama halnya ini. Kalau misalkan kita di sini diketahui row aksen Y kayak seperti ini.
Kalau kita ingin mencari row Y-nya, tinggal aja kita integralkan ini hasilnya tadi. Yang ini, kalau ingin tahu ini, ya kita integralkan. Integral dari row Y-nya kita integralkan ini. Integralkan berdasarkan apa? Integralkan berdasarkan Y. Jadi hati-hati terkait tentang dy dx-nya. Sekarang saya tanya Ama, integral dari 4y dy itu apa? Min 4y dy. Apa? Ama? Min min 4. Min 4 per? Lupa, Pak. Ya Allah. Min 4 Kita per? sudah lama tidak berintegral. Min 4 per 2. 2 dari mana? Pangkatnya ini tambah 1. Y pangkat 2. Iya, Y Jadinya pangkat 2. min 2y kuadrat ini. Ya, min 2Y kuadrat. Kalau sudah, kalau sudah selesai, masukkan ini persamaannya. Tadi kan kita dapat apa? F aksen Y-nya kan ini kan ya. Kita masukkan ke sini. Fx-nya adalah ini. F kita dapat Y-nya ini sama dengan YX, DX yang ini loh. Min X pangkat 3 plus row Y-nya. Row Y-nya didapatkan berapa tadi? Min 2Y kuadrat. Ini. Terus PUPD-nya. PUPD itu kan rumusnya adalah F X Y sama dengan K. F X Y-nya apa? Ini. Ini sama dengan K. Wis mari. Itu. Jadi yang perlu dicatat adalah ini. Kemudian langkah kedua adalah ini. Row F itu seper row Y sama dengan N X, Y. Kemudian kalau sudah selesai, kita dapatkan row Y, masukkan ke PUPD. Oke, tak kasih contoh lagi. Yang di soal aja ya. Oke, misalkan ini. Misalkan ini nggak usah lihat yang ini ya. Ini M-nya, M dx, ini M, ini N. Oke, kita ngecek dulu. Cek PD eksak. Caranya adalah tadi. No, M per do Y. Iya benar ya. Do M per do Y ya. Nah ini kita turunkan berdasarkan Y. Yang ini. Ini ada Y-nya nggak? Nggak ada ya. Kalau kita turunkan, maka sama dengan apa, Nova? Kalau nggak ada X-nya, kalau nggak ada Y-nya ini, kalau diturunkan sama dengan nol. Yang ini turunannya apa, Fitri?
Turunan kalau diturunkan berdasarkan Y, turunannya apa? Halo, turunannya apa ini semuanya? Kalau diturunkan berdasarkan Y. Kalau diturunkan berdasarkan Y, kita fokus ke Y-nya. Y pangkat berapa? Y pangkat 1. Yang ini ngikut min 10X. Kalau Y pangkat 1 seperti 2Y. Kalau diturunkan jadi 2. Kalau semin 10X Y, min 10X itu seperti 2. Maka kalau diturunkan ini sama dengan 10X. ya min Min 10X. 10. Min 10X. X-nya ikut. Ya, min 10. Ya, ya. Oke, sekarang yang do N. Oh, sorry, sorry, sorry. Iki kita turunkan berdasarkan yang ini. Plus 3Y kuadrat. Kalau kita turunkan berdasarkan Y apa? Yang ini, belum. 6Y. 6? 6 6Y. 6Y, bagus. Kalau kemudian per do X. Sekarang yang ini kita turunkan berdasarkan X. Ini diturunkan berdasarkan apa? Kita fokus ininya. X pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti ini seperti 6YX. Nah, gini. 6Y. 6YX kalau kita turunkan jadi 6Y. 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 Kalau ini kita turunkan yang min 5X kuadrat kita turunkan jadi apa? Berdasarkan Y. Min 10. Berdasarkan Oh, berdasarkan X ya. Benar ya? Benar ya. Min kan 10 X itu apa? ya, Min min 10 10. X. Cuma min Kan 10. X ya min Loh, 10 X kan berdasarkan apa? X-nya berdasarkan X kan. Ini loh N dx. Oh, ya, ya. Terus min 3Y kuadrat diturunkan berdasarkan X apa? 0. 0. Oke, bagus. Sama apa beda ini? Sama. Sama, maka namanya Sama. PD eksak. Karena sama, ya sudah, tinggal kita selesaikan pakai PD eksak. Tadi bahwasannya penyelesaian ya. Jadi bahwasannya F ini X, Y itu sama dengan integral, saya pakai gini aja ya, M X, Y dx plus, kok kurang 10 menit lagi, nanti tak carikan yang satu lagi. Kemudian row Y atau apa kayak apa ya, simbol lain aja ya, gini, yes. Integral M-nya di situ adalah ini, M-nya ya, 6X kuadrat min 10XY plus 3Y kuadrat DY plus GY. Oh, ini DX ya, sorry. Oke. Oke, selanjutnya kita integralkan ini. Diintegralkan berdasarkan X. Kalau 6X kuadrat kalau diintegralkan jadi apa ya? Berdasarkan X. 2X pangkat 3. Oke, bagus. 2X pangkat 3. Dari mana dapatnya? Dari 6 per pangkatnya tambah 1, 3. 6 per 3, 2. Kemudian X pangkat 3. Terus ini kita integralkan berdasarkan X. Maka ini seperti min 10Y itu adalah sebagai koefisiennya. X pangkat 1. Jadi min 10 per 2 ya. Ya. 10 Iya. per 2. Atau 5 ya, boleh ya. 5. Y. 5. X pangkat
pangkat 2. 2 Iya. kali Y ya. Bener ya, Y-nya kan masih ada ya. Y-nya kan ngikut. Atau misal, Pak, jelek bentuknya, tak buat gini. Boleh ya. Halo? Boleh. Terus, integral dari ini, berdasarkan X ini ada X-nya nggak? Nggak ada ya. Tidak. Karena nggak ada, maka seperti konstanta. Integral dari 2. Apa? 2X. Kalau ini, jadi 3. Apa? X. X. Terus? Y Terus? pangkat 2. Bagus. Y pangkat 2. Ngono. Tuh. Plus GY. Ini. Terus jangan lupa, setelah itu adalah kita turunkan. Kita turunkan ini. Diturunkan berdasarkan Y. Ini nanti harapannya sama dengan N. Nah, ini hasilnya ini tadi kita turunkan berdasarkan Y. Ini ada Y-nya nggak yang 2X pangkat 3? Halo? Ada Y-nya kah? Tidak. Tidak, maka Tidak. kalau kita turunkan sama dengan N 0. 0. 0. Kalau yang ini ada Y-nya nggak? Ada. Pangkat Ada. 1 kan? Kalau diturunkan Y. seperti turunan 2Y jadi 2. 5X kuadrat. Nah, kalau ini jadi min 5X kuadrat. Kalau ini, kalau yang bagian ini, kalau kita turunkan berdasarkan Y, kan ada Y-nya pangkat 2 ya. Maka 2-nya turun. Nanti Y-nya pangkat 1. Jadinya 1. 6X. X Y. Nah, Y. ini. Nah, ini sama dengan N. N-nya apa di situ? 6XY min 5X kuadrat min 3Y pangkat 2. Sehingga dari sini kita peroleh apa yang kita peroleh bahwasannya, sorry, sorry, sorry. Ini ada, ini kalau kita turunkan ada tambahannya. Tadi GY-nya belum diturunkan jadi G aksen Y. Ini. Jadi kalau kita turunkan ada ini, maka kita peroleh bahwasannya G aksen ini itu sama dengan min 3. Jadi G aksen G sama dengan min 3 ini. Dari sini kita integralkan. Kenapa? Kita butuh ini menjadi GY. Kalau kita integralkan, sorry, sorry, segini aja. Integral GY ini DY, maka nanti kita peroleh GY. Kalau kita integral gini, ini, maka hasilnya nanti kita integralkan ini. Kalau kiri diintegralkan, kanan diintegralkan. Ini hasilnya GY. Integral ini berdasarkan Y apa? Apa, Rek? Min Y pangkat 3. Min Y pangkat 3, bagus. Begitu ya, itu tak ya? Oke.
Selanjutnya adalah PUPD. PUPD-nya jangan lupa bahwasannya E, Y sama dengan K. E, Y-nya apa? Ini kan dapatnya tadi. Nah, sama dengan K. GY-nya tadi ketemu sudah. Ini. Ya udah kita gantikan. Selesai. Ini adalah PUPD dari PD eksak tersebut. Mau di screenshot? Silakan. Ada yang tanyakan? Nanti saya buatkan link lagi habis ini. Ini tinggal 2 menit. Halo, dari teman-teman ini ada yang tanyakan? Nanti saya kasih tugas hari Jumat nanti kita bahas. Sambil Jumat itu nanti kita yang presentasi. Gimana? Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Belum. Oke, belum. Bisa sudah di screenshot belum? Sudah. Oke, siap. Sambil nunggu. Bentar, Pak, bentar. Loh, alah, sudah terlanjur. Nanti minta Fitri ya. Iya, Pak. Oke. Silakan dicoba yang ini deh. Tak kirimkan di grup ya. Soalnya apa ini ya? KMDY. Bentar, tak lihat dulu. DIY. Iya. Oh, ini sama deh dengan yang ini tadi ya. Tak kirimkan di grup sambil nunggu ini. Silakan dipilih nomor 1 atau 2. Dicoba.